Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita pada kelompok 6 dari Sistem Informasi 2022B akan mempresentasikan tentang proyek UTS kami, yaitu aplikasi Glamscan. Next. Ya, di sini ada 4 anggota kelompok kami. Yang pertama Hendri Susilo dengan NIM 2205121440, kemudian Erinda Putri Awita dengan NIM 220512144042, kemudian Firda Lailia Rizky dengan NIM 2205121453, kemudian ada Vinka Amelia dengan NIM 220512144061. Next. Ya, jadi pada proyek kali ini kami membuat sebuah aplikasi dengan nama ClaimScan. Bisa dicek pada halaman berikut. Next. Ya, jadi pada era modern ini peran teknologi sangat diminati. Maka dari itu, untuk meningkatkan pengembang dalam menciptakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari, terutama di bidang kulit wajah atau skincare, di sini pengembang mengembangkan suatu aplikasi yang unik, yaitu di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Aplikasi GlamScan ini hadir untuk masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan wajah dengan metode scanner. Nah, aplikasi ClaimScan ini akan dirancang untuk mendeteksi gejala atau penyakit seperti jerawat pada bagian wajah yang akan di-scan. Next. Tujuan aplikasi ini sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama membantu pengguna untuk mengetahui keluhan pada wajah yang dialami dengan scanner wajah secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada mempermudah pasien untuk menunjukkan langsung pada dokter spesialis sesuai perawatan kulit yang sudah terdeteksi oleh scanner. Kemudian yang ketiga ada membantu dan mempermudah pasien dengan konsultasi pada AI. Next. Kemudian ada deskripsi fitur. Jadi terdapat 8 fitur pada aplikasi GlamScan ini. Yaitu yang pertama login, kedua profile, yang ketiga home, yang keempat kontak us, yang kelima live chat, yang keenam setting, yang ketujuh maksud saya tutorial, dan yang kedelapan logout. Next. Yang pertama di sini ada login. Jadi proses login ini merupakan proses autentifikasi untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka dapat mengakses dalam suatu sistem. Jadi ini tuh melibatkan email dan juga password atau kata sandi untuk mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki izin untuk mengakses akun tersebut. Selain menggunakan email atau kata sandi aplikasi GlamScan, user dapat menggunakan Continue with Google. Next. Yang kedua ada profile, yaitu kumpulan informasi yang menggambarkan karakteristik data pribadi i- atau riwayat seseorang. Ini mencakup sebuah detail seperti nama, ada nama, alamat email, kemudian nomor telepon. Nah, profil ini dapat membantu orang lain dalam mengenal lebih baik tentang seseorang. Next. Yang selanjutnya ada fitur home. Ya, fitur home pada gambar ini adalah halaman utama yang berfungsi sebagai titik awal bagi pengguna ketika mereka mengakses platform GlamScan. Terdapat halaman-halaman utama pada aplikasi GlamScan. Maksud saya terdapat suatu slogan pada halaman pertama di aplikasi GlamScan dengan dengan nama mengidentifikasi permasalahan kulit. Fitur Home merupakan fitur utama pada aplikasi GlamScan ini. Kemudian ScanMe merupakan tampilan yang akan berguna untuk mendeteksi dan nantinya akan direkomendasikan kandungan skincare dan penggunaan yang baik. Next. Selanjutnya ada fitur kontak us, adalah fitur yang berfungsi untuk memudahkan para pengguna menghubungi pihak admin jika terjadi masalah. Selain itu, memberikan sarana bagi pengguna untuk agar mudah mengakses, bertanya, memberikan umpan balik, melaporkan masalah, dan melakukan komunikasi penting lainnya. Next. Selanjutnya ada fitur live chat yang memberikan pengguna aplikasi untuk berkomunikasi
dengan langsung atau perwakilan layanan pelanggan atau sesama pengguna juga sedang aktif dalam aplikasi tersebut. Ini merupakan alat komunikasi real time yang biasanya dilengkapi dengan kontrak obrolan atau jendela pesan yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi. Nah, sebelum melakukan live chat di sini terdapat pilihan untuk user menginputkan berbagai inputan. Yang pertama adalah permasalahan kulit, yang kedua kandungan produk yang terakhir kali digunakan, yang ketiga kurun waktu. Next. Selanjutnya adalah setting. Dalam sebuah aplikasi pasti ada bagian setting yang mungkin pengguna untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol preferensi serta konfigurasi dari aplikasi sesuai dengan kebutuhan pribadi. Nah, di pengaturan ini terdapat edit profile, ganti password, penyalaan notifikasi aplikasi, dan juga pengaturan bahasa. Di sini tertera ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Next. Kemudian ada tutorial pada menu selanjutnya, yaitu suatu bentuk pengajaran atau bimbingan yang bertujuan untuk memberikan panduan penjelasan dalam memahami atau menguasai sesuatu. Nah, intinya pada fitur tutorial dalam aplikasi Gramscan bertujuan untuk memudahkan pengguna baru dalam scanner identifikasi wajah. Tutorial ini ada yang mencakup seperti yang pertama ini ada uh, cara, cara untuk memposisikan wajah dengan benar. Kemudian next, jadi di sini ada tutorial mengetahui permasalahan kulit wajah, ada tutorial penggunaan skincare yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada tutorial untuk melakukan konsultasi ke dokter atau spesialis kulit. Next. Nah, dalam claim scan ini, yang pertama user profile-nya sendiri. Profil pengguna dari representasi digital dari individu atau entitas dalam sebuah aplikasi atau sistem online, di mana pengguna dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi informasi pribadi. Kemudian pengguna target dari aplikasi GameScan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia untuk pengguna yang ingin mengetahui kondisi kulit wajah mereka secara akurat dan mendapatkan rekomendasi produk skincare yang tepat. Kemudian ya, yang ketiga ini ada Agile Development atau simulasi Agile Development, merupakan sebuah tahap pengembangan aplikasi GameScan menggunakan Glide Apps dengan perencanaan Kanban untuk memantau sebuah progresnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Next. Implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan kunci dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak membantu dalam pemahaman yang mendalam tentang apa yang diperlukan oleh user, sementara implementasi mengubah spesifikasi tersebut menjadi kode yang berfungsi. Keduanya saling terkait dengan analisis kebutuhan yang menjadi dasar bagi implementasi yang berhasil, yang melibatkan pemilihan teknologi yang tepat, perencanaan proyek yang baik, pengujian yang cermat, dan manajemen konfigurasi yang efisien untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang sesuai dengan ekspektasi dan memenuhi kebutuhan user. Next. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner itu teknik pengumpulan data dengan memberikan responden serangkaian pertanyaan atau jawaban tertulis. Secara umum, sebagian besar penelitian menggunakan kuesioner atau survei sebagai alat pengumpulan data. Di sini ada dijelaskan proses penyusunan kuesioner. Antara lain yang pertama menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam kuesioner. Yang ketiga, uraikan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih spesifik dan tunggal. Lalu yang terakhir menentukan jenis data yang dikumpulkan serta teknik analisisnya. Next. Kuesioner ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan
kuesioner tertutup. Untuk kuesioner terbuka merupakan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan pokok atau pertanyaan yang dapat dijawab atau ditanggapi oleh responden secara bebas. Tidak ada pertanyaan atau rincian yang memberikan panduan untuk memberikan jawaban. Kemudian yang kedua, kuesioner tertutup. Pada kumpulan pertanyaan tertutup, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan disusun secara sinkron. Selain pertanyaan pokok atau main question, juga terdapat sub-pertanyaan. Dalam kuesioner tertutup, pertanyaan atau pernyataan memuat alternatif jawaban yang hanya tinggal dipilih oleh responden. Next. Kemudian teknik pengumpulan data kuesioner ini memiliki kelebihan. Kelebihan kuesioner terbuka, yaitu responden dapat mengungkapkan pemikirannya dan sangat berguna jika peneliti ingin mengetahui lebih dalam keadaan responden. Untuk kelebihan kuesioner tertutup, yaitu dalam pengolahannya, responden tidak perlu menuliskan pemikirannya, waktu pengisiannya sedikit, dan jumlah responden yang tepat dikumpulkan relatif banyak. Kemudian selain terdapat kelebihan dari kedua jenis kuesioner tersebut memiliki kelemahan. Untuk kelemahan kuesioner terbuka, yaitu pengolahannya sulit, waktu penyelesaiannya lama, dan nilai jawabannya tidak sama. Untuk kelemahan kuesioner tertutup, yaitu responden tidak mempunyai kesempatan menjawab lebih leluasa dan responden hanya boleh menjawab secara acak. Next. Berikutnya ada perencanaan sprint. Berikut ini skenario dan penjelasan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama ada identifikasi tujuan dan sasaran survei kuesioner. Target utamanya yaitu memahami kebutuhan dan preferensi target audiens terkait aplikasi glam scan di bidang kecantikan dan perawatan kulit. Yang kedua ada desain kuesionernya yang memuat informasi demografis seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Hal tersebut membantu mengelompokkan data dan memahami karakteristik responden. Kemudian gunakan produk kecantikan dan perawatan kulit, kebutuhan terkait informasi kecantikan, lalu fitur yang diinginkan dalam aplikasi glam scan. Yang ketiga, melakukan survei. Yang keempat, analisis data. Yang terakhir, kesimpulan. Next. Lalu ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Di sini ada pengertiannya, observasi merupakan pengujian dengan suatu tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu, terutama yang bertujuan mengumpulkan fakta, data, skor, serta nilai suatu verbalisasi. Di sini yang kedua macam-macam observasi. Ada observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Lalu ada observasi non-partisipatif, yaitu observasi non-partisipatif, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Lalu objek observasi, yaitu subjek atau entitas yang diamati dalam sebuah studi, penelitian, atau pengamatan. Objek ini dapat beragam, tergantung pada konteks dan tujuan pengamatan. Next. Kemudian di sini ada tahap observasi. Tahap pertama yaitu observasi deskripsi. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti. Jadi peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, hasil observasi dapat disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Lalu tahap yang kedua yaitu observation terfokus. Jadi peneliti sudah melakukan miniatur observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi ini dinamakan observasi terfokus. Karena pada tahap ini, peneliti melakukan taksonomi sehingga menemukan fokus, namun masih belum terstruktur. Tahap yang ketiga, observasi terseleksi.
Pada tahap ini itu peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti menemukan perbedaan dan kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara kategori satu dengan yang lain. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah menemukan pemahaman yang lebih mendalam atau hipotesis. Next. Next. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan dengan dokumen. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi atau data melalui pencatatan, dokumentasi, atau pengarsipan berbagai jenis informasi. Langkah-langkah penelitiannya menggunakan metode dokumentasi pada perencanaan aplikasi GlansScan. Yang pertama menentukan tujuan penelitian, yaitu mengetahui efektivitas dan kepuasan pengguna aplikasi GlansScan dalam mengatasi permasalahan kulit wajah. Lalu yang kedua menentukan jenis dan sumber data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan cara mengakses aplikasi GlansScan, menghubungi pengembang dan produsen produk, serta mencari literatur dari internet atau perpustakaan. Yang keempat, mengolah data dengan cara mengklasifikasikan, mengkategorikan, dan mengkodekan data sesuai dengan tema-tema penelitian seperti jenis kulit, masalah kulit, produk yang digunakan, tingkat kepuasan, dan dampak positif atau negatif. Lalu, yang kelima, menganalisis data dengan cara menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara naratif dan sistematis. Yang terakhir, yaitu menyajikan hasil penelitian dengan cara membuat laporan penelitian yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan saran. Next. Konsep pemodelan sistem. Next. Tujuan dan definisi sistem. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem beroperasi. Yang kedua, merencanakan dan mengoptimalkan sistem yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien. Yang ketiga, sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, memprediksi perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Yang terakhir, sebagai alat untuk memecahkan masalah dan dapat membantu dalam komunikasi antara individu atau kelompok yang terlibat. Sistem adalah suatu kumpulan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain. Untuk melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis, sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah input, processing, dan output. Next. Tujuan dan pemodelan sistem. Yang pertama, pemahaman sistem. Pemodelan sistem membantu dalam memahami struktur dan perilaku suatu sistem untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami suatu sistem berfungsi dengan lingkungannya. Pemahaman sistem adalah langkah awal yang penting dalam pengembangan model sistem yang efektif dengan melibatkan identifikasi elemen-elemen kunci dalam sistem, menentukan hubungan antara elemen-elemen tersebut, dan memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada analisis dan perancangan. Pemodelan digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi yang efektif guna memahami, merencanakan, dan mengelola sistem yang dengan baik. Analisis akan membantu dalam merancang model yang sesuai dengan tujuan pemodelan sistem, sedangkan perancangan model berguna untuk menguji hipotesis, menjalankan simulasi, dan melakukan analisis yang lebih mendalam tentang suatu sistem yang dimodelkan. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Pemodelan memberikan dokumentasi visual tentang sistem yang dapat digunakan untuk komunikasi dan referensi. Tujuan dari dokumentasi dalam pemodelan sistem adalah untuk memudahkan komunikasi, memastikan akurasi, dan memungkinkan pembaruan serta pengembangan model yang efektif. Next.
Lalu ada komponen sistem. Yang pertama elemen. Dalam komponen sistem ada berbagai elemen yang bekerja untuk mencapai tujuan sistem. Elemen dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau bahkan elemen lain yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem. Yang kedua ada interaksi. Interaksi komponen sistem merujuk pada cara berbagai elemen atau komponen dalam sebuah sistem berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Interaksi komponen sistem ini merupakan hal yang kunci dalam perancangan sistem yang efisien dan fungsional. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada level abstraksi. Yang pertama ada pengertian dari level abstraksi. Nah, pemodelan sistem adalah proses penting dalam pengembangan, analisis, dan pemahaman sistem yang kompleks. Salah satu konsep dasar dalam pemodelan sistem adalah tingkat abstraksi ini. Tingkat abstraksi ini merujuk pada sejauh mana kita mendetailkan dan menyederhanakan representasi suatu sistem. Terdapat dua tingkat abstraksi utama dalam pemodelan sistem, yaitu level tinggi dan level rendah. Level tinggi ini representasi sistem yang dibuat dengan tingkat abstraksi yang tinggi, yang berfokus pada gambaran umum dan konsep dasar sebuah sistem. Informasi yang kompleks dan rincian yang sangat teknis seringkali diabaikan untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih cepat tentang sebuah sistem. Level tinggi digunakan ketika tujuan utama adalah memberikan pemahaman yang cepat dan pandangan umum tentang sistem. Yang kedua ada level rendah atau high level. Level rendah atau low level. Ini merupakan representasi sistem dibuat dengan tingkat abstraksi yang rendah yang berfokus pada rincian teknis, implementasi, dan komponen-komponen individu dalam sistem. Informasi yang sangat detail seperti kode program, arsitektur perangkat keras, dan algoritma seringkali menjadi fokus di level ini. Level rendah digunakan ketika tujuan utama adalah merinci komponen dan interaksi sistem secara mendalam seperti dalam perancangan teknis atau dokumentasi implementasi. Next. Selanjutnya ada notasi pemodelan. Dalam notasi pemodelan terdapat diagram alur data atau data flow diagram, yaitu DFD, adalah gambar arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu dengan fokus pada arus informasi, asal dan tujuan, hingga bagaimana data tersebut tersimpan. Ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD, yaitu jumlah input dan output, yang kedua hubungan data store, yang ketiga data store harus diproses, dan 4 posisi proses. DFD memiliki 3 proses utama, yaitu penggambaran sistem, digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Di jaringan tersebut ada berbagai komponen yang dihubungkan dalam satu sama lain menggunakan alur data. Yang kedua ada pembuatan model, yaitu menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dengan begitu dapat menjadi acuan untuk merancang sebuah model. Yang terakhir ada penyampaian rancangan sistem. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Next slide. Berikut ada beberapa simbol dalam DFD. Yang pertama ada external entity atau terminator. External entity adalah pihak yang berada di luar sistem, bisa berupa individu, organisasi, divisi perusahaan, atau sistem lain. Yang kedua ada proses. Dalam DFD, ada proses yang dilakukan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi sebuah output dengan format yang berbeda. Simbol lingkaran atau persegi panjang dengan garis di dalamnya merupakan simbol untuk melambangkan proses ini. Yang selanjutnya ada data store, adalah file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan kemudian. Dengan kata lain, database setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input atau dua output. Nah, ini disimbolkan dengan dua garis sejajar. Yang terakhir ada data flow. Data flow ini merupakan suatu arus data yang mengalir di antara suatu proses, terminator, dan data store. Simbolnya adalah tanda panah. Next slide. Nah, ini berikut merupakan jenis DFD yang sering sekali digunakan. Yang pertama, DFD level 0. Ini biasanya disebut dengan diagram konteks. DFD merupakan diagram yang terdiri dari metode yang dapat dijelaskan secara umum lingkup suatu sistem yang akan dibuat. Yang kedua ada DFD level 1. Ini merupakan
lanjutan dari diagram konteks. Pada DFD ini digambarkan secara lebih rinci dan lengkap karena proses utama dipecah menjadi beberapa sub dengan fungsinya masing-masing. Yang terakhir ada DFD level 2, yaitu mengulas proses-proses yang ada dalam lingkup sebuah sistem suatu informasi. Dan berikut ada langkah-langkah dalam pembuatan DFD. Yang pertama, mengidentifikasi semua kesatuan luar yang akan terlibat pada suatu sistem. Yang kedua, identifikasi seluruh input dan output yang terlibat dalam kesatuan luarnya. Yang ketiga ada menggambar diagram konteks dan alur, menentukan nama sistem, batasan sistem, terminator apa saja yang ada pada suatu sistem, lalu menentukan apa saja yang akan diberikan atau diterima oleh entitas eksternal maupun ke dalam sistem. Yang terakhir ada menggambar sistem konteks. Setelah itu ada menggambar bagan berjenjang dari seluruh proses yang ada pada sistem. Saya itu menggambar DFD untuk overview diagram atau disebut dengan diagram level 0. Langkah-langkahnya itu menentukan proses utama pada sistem, menentukan apa yang diberikan atau diterima setiap proses ataupun dari sistem, memunculkan data store yang dijadikan sebagai sumber ataupun tujuan alur data, menghindari perpotongan pada arus data, yaitu mencantumkan nomor pada proses utama. Saya itu ada langkah-langkah yang terakhir, yaitu menggambar DFD untuk level-level lebih lanjut. Next slide. Setelah itu ada diagram entity relationship atau ERD, atau yang sudah saya sebutkan tadi, entity relationship diagram. Ini merupakan diagram yang menggambarkan penyusunan basis dalam bentuk entitas-entitas yang akan disusun. Dalam basis data tersebut akan menentukan hubungan antar entitas-entitasnya yang selanjutnya dilakukan proses melengkapi atribut yang sesuai pada entitas dan hubungan sehingga diperoleh bentuk yang ternormalisasi. Nah, untuk membuat entity relationship diagram dibutuhkan 3 komponen utama sebagai penyusunnya. Yang pertama ada entity, atribut, dan relation. Nah, entity ini merupakan objek wujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Misalnya ada atribut. Nah, atribut atau field ini merupakan setiap atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Dan yang terakhir ada relasi. Itu hubungan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari hubungan entitas yang berbeda. Next slide. Selanjutnya ada siklus hidup sistem. CLDC atau System Development Life Cycle dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses membuat dan memodifikasi sistem serta model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Nah, konsep ini biasanya mengacu pada komputer atau sistem informasi. SLDC juga merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak seperti perencanaan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, tahap-tahap perencanaan sistem ini yang pertama yaitu membentuk struktur kerja strategis yang luas dibentuk untuk visi baru sistem informasi yang secara jelas akan memenuhi kebutuhan pengguna informasi dan proyek sistem dievaluasi. Yang kedua ada tahap analisis dan desain. Pada tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen-komponen dan keterkaitan yang terlibat dalam pengembangan sistem. Yang ketiga ada tahap perencanaan sistem, yaitu memberikan spesifikasi untuk desain konseptual. Semua konsep dirancang dan dijelaskan secara rinci. Yang keempat ada tahap implementasi, yaitu tahap ini sistem dibuat untuk diinstal dan beberapa tugas harus dikoordinasikan dan dilakukan untuk menerapkan sistem baru. Laporan pelaksanaan yang disusun pada tahap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu rencana pelaksanaan dalam bentuk bagan atau bagan teknik evaluasi dan tujuan program atau PERT, dan teknik perancangan dan pengelolaan manajemen. Yang kelima ada tahap pengujian, yang keenam ada tahap pemeliharaan, dan yang ketujuh ada evolusi sistem. Selanjutnya ada iterasi dan umpan balik. Yang pertama iterasi adalah proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi yang diulang-ulang hingga hasil yang diinginkan tercapai. Sedangkan umpan balik merupakan informasi yang memfasilitasi pengoperasian komponen sistem yang saling bergantung. Menurut pendekatan sistem, umpan balik yang sangat penting untuk bagian hasil operasi organisasi. Next slide.
Selanjutnya ada implementasi pemodelan sistem pada aplikasi Glamscan. Yang pertama ada diagram alur data atau data flow diagram atau DFD. Yang pertama identifikasi entitas eksternal, yaitu pihak-pihak atau elemen di luar sistem aplikasi Glamscan yang berinteraksi dengan sistem tersebut seperti pengguna, kamera, basis data eksternal, sistem eksternal, API eksternal, dan pengguna lain. Next slide. Yang kedua ada identifikasi proses, yaitu entitas proses yang mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sistem untuk memproses data dan menghasilkan output, seperti pemilihan sumber gambar, pemindaian, pemrosesan gambar, analisis gambar, dan penyimpanan. Next slide. Selanjutnya ada identifikasi aliran data, yaitu menggambarkan bagaimana informasi atau data bergerak di antara entitas eksternal dan entitas proses, seperti sumber gambar, pemrosesan awal, pengenalan teks atau objek, pengenalan lanjutan, penyimpanan data akses berkas, ekspor data, sinkronisasi, pemrosesan tambahan, dan yang terakhir pembersihan data. Next slide. Selanjutnya ada identifikasi penyimpanan data, yaitu penyimpanan data dalam sistem aplikasi Glamscan sangat penting untuk melacak transaksi, mengelola inventaris, dan menghasilkan laporan, seperti gambar hasil pemindaian, data teks yang dihasilkan, pengaturan pengguna, riwayat pemindaian, lokasi penyimpanan, data pengguna, log aktivitas, dan data sementara. Next slide. Nah, berikut adalah gambar DFD level 1 dari Glamscan. Itu terdiri dari beberapa kotak dan panah, seperti yang telah tergambar di situ, yaitu menghubungkan panah-panah tersebut menghubungkan beberapa kotak yang diberi label admin, login, data master, dokter, perawat, dan laporan. Panah-panah menunjukkan aliran informasi atau data antara komponen sistem yang berbeda. Diagram ini terlihat terkait dengan sistem kesehatan atau medis seperti yang ditunjukkan oleh istilah-istilah seperti dokter dan perawat. Next slide. Nah, ini adalah diagram konteks. Merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan sistem dalam konteks yang lebih luas. Ini menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas-entitas eksternal seperti pengguna, perangkat lain, atau sistem lain. Nah, dalam diagram konteks ini, terdiri dari sistem utama, entitas eksternal, dan arus data. Next slide. Selanjutnya ada konsep perancangan database. Next slide. Nah, perancangan database ini merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi dan akan melibatkan beberapa pertimbangan di mana terdapat tujuan bisnis dan kebutuhan data yang akan disimpan dalam database yang nantinya akan mempengaruhi desain basis data tersebut. Kemudian terdapat model data seperti menggunakan database SQL, dan selanjutnya terdapat struktur data yang mendefinisikan entitas dan hubungan antara entitas yang akan disimpan dalam database. Nah, ini melibatkan pembuatan tabel IRD, CDM, dan PDM. Identifikasi atribut untuk meningkatkan kinerja pencarian data guna, membantu mengurangi waktu pencarian dan mempercepat query database. Next slide. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam konsep rancangan database. Jadi konsep rancangan basis data ini merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem informasi berbasis data dengan tujuan utama untuk menciptakan struktur data yang efisien, akurat, dan mudah dikelola. Jadi tujuan perancangan basis data ini ada efektif, kemudian ketepatan, integritas, dan juga melindungi dari akses yang tidak sah dan kontrol akses yang sesuai harus ada. Next slide. Kemudian selanjutnya ada model konseptual, model logis, dan model fisik. Ini juga ada normalisasi yang merupakan proses merancang struktur database sehingga data dapat disimpan secara efisien dan tanpa redundansi yang tidak perlu. Kemudian ada primary key dan foreign key. Ini merupakan atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Foreign key ini juga atribut yang menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya. Next slide.
Kemudian di sini ada indeks yang merupakan struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam database. Kemudian ada bahasa query untuk mengambil dan memanipulasi data dalam database. Kemudian ada pengoptimalan kinerja saat mendesain, perlu mempertimbangkan bagaimana query akan dilakukan terhadap database. Kemudian ada keamanan, ini perlindungan data sangat penting dalam desain database. Kemudian ada cadangkan dan pulihkan juga. Ada pemeliharaan basis data aktif, maka dan pemecahan masalah. Kemudian di sini terdapat tahap utama proses perancangan database. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ada ERD, kemudian CDM dan BDM. Jadi ketiga tahap ini harus dibuat atau diproses, dirancang untuk merancang suatu konsep perancangan database tersebut. Scan dari jadi terdapat entitas, atribut, dan relasi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya di sini terdapat PDM, jadi ini kami sudah merancang sebuah CDM, lalu selanjutnya kami rancang sebuah PDM dari aplikasi Glamscan. Terakhir ada CDM Glamscan. Setelah melakukan di sini terdapat kesimpulan, jadi perancangan database ini merupakan tahap kunci dalam pengembangan aplikasi seperti Glamscan. Hal ini menjadi fondasi yang mendukung keberhasilan dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Laporan ini membahas konsep dasar dalam perancangan database, termasuk model data seperti model konseptual, logis, dan fisik. Normalisasi, penggunaan kunci utama dan kunci asing, indeks, bahasa query, dan lainnya yang sudah dibahas dari proyek sebelumnya. Kemudian aplikasi seperti Glamscan ini merupakan bagaimana perancangan database ini mendukung kebutuhan bisnis modern. Ini memungkinkan aplikasi untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada pengguna. Perancangan database adalah langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan sistem informasi yang efisien. Namun, pemeliharaan dan pembaruan database juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesuksesan aplikasi. Baik, itu saja dari progres kami, yaitu aplikasi Glamscan. Semoga bisa diterima oleh Bapak Bondar. Terima kasih atas ujian tengah semester yang sangat baik ini, yang bisa membuat kami belajar lebih banyak. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.